Lo pasti pernah dengar orang bilang, gua introvert, susah banget buat networking. Atau mungkin lo sendiri yang sering pakai alasan itu buat nggak mencoba hal baru. Atau bahkan bilang, ya udahlah, gua kan introvert, emang bukan dunia gua. Nah, seketika lo merasa aman, tapi juga ada rasa sakit yang sedikit nyesel. Karena jauh di dalam lubuk hati lo butuh juga tuh koneksi-koneksi baru seperti orang-orang sukses di luar sana. Hari ini, gua mau ngobrol santai sama lo. Bukan buat ngejudge lu, bukan buat maksa lu jadi orang lain, tapi buat nunjukin kalau introvert juga bisa jago networking asal tahu caranya. Gue bakal kasih tahu lo cara-cara yang masuk akal, yang nggak bikin lo harus berubah jadi orang yang super rame, tapi tetap bisa ngebangun koneksi kuat buat karir lo atau bisnis lo. Kadang yang nahan lo bukan sifat lo, tapi cerita yang terus lo ulang-ulang di kepala lo sendiri. Lo mungkin ngerasa udah kerja keras tiap hari, lembur gak dibayar, ngulik skill sampai tengah malam, bahkan rela ngorbanin waktu nongkrong demi masa depan yang lebih baik. Tapi kenapa ya orang lain yang kelihatannya santai malah lebih cepat dapat peluang kerja, project gede, bahkan naik gaji? Jawabannya seringkali hanya satu, mereka punya jaringan. Gue pernah ketemu orang yang jujur aja skillnya biasa-biasa aja, tapi dia tahu caranya ngobrol, tahu kapan muncul di momen yang pas, dan tahu siapa yang perlu dia kenal. Ujung-ujungnya, dia yang dulu sering minta tolong revisi CV, sekarang udah diundang jadi pembicara. Bukan karena sok kenal sok dekat, tapi karena dia ngerti bahwa di dunia kerja, dikenal itu kadang lebih penting daripada sekedar pintar. Dan ini bukan berarti harus jadi ekstrovert atau orang yang suka tampil. Networking itu bukan soal rame atau jago ngomong, tapi soal hadir dan bikin koneksi yang tulus. Bahkan kadang cukup dengan satu obrolan ringan di grup komunitas atau satu komentar niat di postingan LinkedIn, itu bisa jadi pintu masuk ke peluang yang lo cari-cari selama ini. Makanya kalau lo masih mikir gua nggak butuh networking, skill gue udah cukup, coba lo pikir-pikir lagi deh. Soalnya dunia ini bukan turnamen solo. Kadang yang bikin lo naik level itu bukan cuma kerja keras, tapi siapa yang jalan bareng sama lo. Dan percaya deh, lu nggak pernah tahu pintu rezeki bisa datang dari mana aja. Kadang dari orang yang cuma lu sapa satu kali, tapi lu ingat seumur hidup. Coba manfaatin media sosial buat branding diri, bukan buat pamer, tapi buat nunjukin lu lagi belajar dan berkembang. Misalnya, lu bikin thread atau postingan soal hal yang lu pelajari minggu ini. Orang yang ngelihat itu bisa jadi tertarik ngobrol buat lu, dan dari situlah koneksi terbentuk. Dan satu hal yang penting, jangan fokus langsung dapat manfaat. Jalin relasi karena pengen belajar, ngobrol, atau saling dukung. Dari situ, hubungan yang organik lebih gampang tumbuh. Networking itu bukan cari untung yang cepat, tapi investasi hubungan jangka panjang. Gue tau rasanya jadi orang yang duduk sendirian di pojokan pas acara kumpul karena gak punya teman atau gak terlalu akrab sama orang yang di acara kumpul tersebut. Bukan karena lu sombong, tapi lu bingung harus mulai dari mana. Di kepala lu udah rame duluan tuh. Kalau gua ngomong, takut salah. Kalau gua nyapa duluan, takut dibilang caper. Nah, dari situ, lu mulai ngebandingin diri lu sama orang lain yang kelihatan luas ngobrol sana-sini. Lu mikir, kayaknya networking tuh bukan buat orang kayak gue. Padahal, networking itu bukan tentang berubah jadi orang lain. Lu nggak harus jadi ekstrovert yang bisa ngobrol sama siapa aja. Lu cukup jadi diri lu sendiri yang versi terbaik. Versi yang jujur, tulus, dan mau belajar muncul. Gue kenal orang pendiam yang jarang ngomong, tapi tiap kali dia buka suara, isinya padat dan bikin orang mikir. Dia nggak pernah pura-pura jadi cerewet, tapi dia jadi pendengar yang tulus. Dan karena itu, orang-orang malah cari dia buat diskusi. Jadi kalau lu ngerasa minder atau nggak percaya diri, satu hal yang harus lu ingat, lu juga punya nilai. Mungkin lu belum sehebat orang lain sekarang, tapi lu lagi dalam proses. Dan proses itu bisa jadi hal yang bikin orang respect. Jangan nunggu jadi seseorang baru mau kenalan. Justru kenalan bisa jadi pintu buat lu berkembang. Nah, biar nggak cuma teori, ini solusi konkret yang bisa lu lakuin. Yang pertama, mulai dari circle kecil dulu. Lu nggak harus langsung networking ke CEO atau influencer. Mulai dari teman kerja, komunitas kecil, atau bahkan orang yang sering lu lihat di warung kopi. Sapaan sederhana kayak, bro, lu kerja di mana? Gua sering banget lihat lu di sini. Atau kayak lu habis olahraga di gym dan lu mau kenalan sama seseorang. Kalau lu bingung gimana awal ngomong sama dia, lu bisa perhatiin dia pakai apa. Kayak contoh, smartwatch-nya bagus banget bro, ini barang import ya. Nah, dari sini lu bisa kembangin obrolan selanjutnya.
Lu pernah nggak lihat orang yang gampang banget nyambung sama siapa aja, sementara lu cuma duduk, diam, nunggu momen yang nggak pernah datang buat disapa, nunggu keberanian yang entah kapan muncul, dan makin lu diam, makin lu ngerasa kecil, makin lu mikir, mungkin emang bukan tempat gua. Tapi kalau lu terus nunggu sampai lu jadi pede dulu baru kenalan mulai, mungkin lu akan nunggu seumur hidup lu. Berapa banyak peluang yang udah lu lewati cuma karena lu takut kelihatan kaku. Berapa banyak koneksi yang bisa jadi pintu rejeki, tapi lo lewatkan karena lo mikir, gak penting deh. Nah, tamparan pahitnya, lo bukan kurang kesempatan, lo cuma terlalu sering ngelawan rasa takut dengan diam. Padahal rasa takut itu gak hilang kalau lo diam, dia hilang saat lo lawan. Nah, sekarang solusi yang bisa langsung lo terapin yang pertama adalah tantang diri lo buat mulai sekali sehari. Tiap hari bikin target kecil. Sapa satu orang baru atau kirim satu DM yang meaningful ke orang yang lu kagumi. Lu nggak perlu nunggu event besar buat mulai networking. Yang kedua, ubah ekspektasi jadi eksplorasi. Jangan ngobrol buat cari untung, ngobrol lah buat belajar, buat kenal sudut pandang baru. Saat lu berhenti berusaha terlihat menarik dan mulai berusaha untuk tertarik, lu bakal dapat hal yang jauh lebih besar dari sekedar koneksi. Lu dapat pelajaran hidup. Nah, yang terakhir, jangan tunggu pede, bertindaklah meski takut. Pede itu bukan bawaan lahir, itu hasil dari keberanian kecil yang dilatih terus-menerus. Dulu, networking itu identik dengan datang ke event, basa-basi, tukaran kartu nama, terus pulang bawa kantung goodie bag, tapi koneksinya nihil. Sekarang, lu bisa bangun koneksi tanpa harus ngeluarin ongkos transport, tanpa harus pura-pura nyaman ngobrol di keramaian. Cukup dari HP lu, dari tempat lu rebahan sekalipun. Nah, tapi kenyataannya, banyak orang pakai media sosial cuman buat scroll, cari hiburan, atau bandingin hidup sendiri sama hidup orang lain. Tanpa sadar, mereka lewatkan kesempatan emas buat kenalan lewat karya, lewat cerita, atau bahkan lewat satu komentar tulus yang nyantol di hati orang. Padahal, medsos itu bukan cuman buat lihat, tapi buat ninggalin jejak. Nah, terus gimana solusinya nih? Jadikan konten sebagai cerminan diri lu. Lu nggak harus jago desain atau bikin video. Mulailah dari tulisan singkat di LinkedIn atau di medsos manapun yang berpotensi buat nambah networking lu. Lu tulis opini lu soal hal-hal yang lu kuasai atau pengalaman sehari-hari yang relatable. Orang lebih tertarik sama yang jujur daripada yang sempurna. Jadi, lu boleh aja pemalu, lu boleh aja pendiam, tapi jangan biarin label introvert ngerantai potensi lu. Jangan jadi penonton selamanya di dunia yang terus bergerak. Karena lu juga bisa punya panggung asal lu berani naik satu langkah. Karena jujur aja, relasi itu penting untuk membantu kita baik untuk pekerjaan atau hal-hal yang gak lu duga ke depannya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.